Aku membencimu, ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Lupakanku dalam tidurmu yang pernah mencintaimu, kau memang tercipta bukanlah untukku. Selepas kau pergi, tinggal Jadi, mohon maaf, kita langsung mulai aja. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu di Sekolah Usaha di SPM ini. Nah, saat ini saya untuk memulai acara. Sebelumnya pertama saya Bella dan saya akan menjadi acara yang mendengar hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah berasal lagi ya sama saya karena memang di istimewa dengan saya. Sekali lagi selamat datang di Ruang Dengar. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah jauh dari kajian apa sih Ruang Dengar itu? Jadi Ruang Dengar adalah kegiatan sosialisasi dan tanya jawab seputar BPJS Kesehatan Segmen Badan Usaha atau PPU pekerja dari Mampang. Sebelumnya BPJS sendiri rutin mengadakan sosialisasi secara langsung di tempat. Namun karena saat ini situasinya tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung, maka teman-teman yang saya hormat, BPJS menciptakan inovasi baru yaitu Ruang Dengar yang dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting setiap hari Rabu pukul 11 sampai pukul 12. Nah, jika setiap hari Bapak Ibu biasanya punya pertanyaan-pertanyaan terkait SRO terkait segmen badan usaha yang datang ke BO masing-masing ya. Nah, mungkin ada terkait baru-baru yang dimiliki. Maka dari itu, di sini Ero menjawab apa membahas pemirsa dan bertanya dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga hari ini akan ada dua segmen. Di segmen pertama, kami akan menyampaikan materi yang sudah diperoleh dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian di segmen kedua, Bapak Ibu bisa mengirim pertanyaan melalui chat atau bisa klik fitur di raise hand, directions. Nanti kami akan memanggil Suaramu nggak masuk. memanggil atau memilih dari para Bapak yang mau bertanya. Mungkin saya juga memperkenalkan hari ini saya nggak sendiri. Nah, saya mungkin mau Nah, oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita perkenalan dulu sama narasumber hari ini, gitu. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya, yaitu Mas Reno. Halo Mas Reno, gimana kabarnya? Halo teman-teman. Gimana kabarnya Sobat JKN? Sehat-sehat ya. Di masa pandemi ini kita harus memang jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak. Kita harus selalu semangat untuk tetap bekerja. Gimana kabarnya Mbak Bella? Luar biasa, sehat Mas. Gimana Mas Reno nih? Tadi belum tanya, belum jawab pertanyaan saya. Sehat nggak Mas?
Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan sehat, semakin sehat ya Mas ya. Iya, ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, cukup sekian dan pembukaan dari saya. Dan langsung aja kita langsung ke topik RO mendengar di segmen 1. Nah, jadi ini Mas Reno, kan banyak nih pertanyaan dan keluh kesah dari Bapak Ibu PIC terkait segmen badan usaha. Mas Reno selaku RO juga pasti mendapatkan banyak pertanyaan kan dari PIC badan usaha gitu. Gimana Mas tanggapannya kalau misalnya ditanyain sama Bapak Ibu sekalian tuh kesel atau sabar dan menjelaskan cara baik-baik atau gimana? Ayo Mas, gimana kalau pengalamannya? Kita harus tetap sabar, terus kemudian kita menjelaskan secara rinci terkait peraturan-peraturan, kemudian mungkin ada kendala terkait badan usaha, kita harus tetap membantu. Jadi tetap kita menghandle badan usaha dan kita nggak mungkin lepas tangan kok, pasti kita bantu seperti itu, Mbak. Luar biasa. Ini RO-nya banyak sekali nih PIC badan usaha yang menghubungi Mas Reno nih, karena Mas Reno orangnya memang ramah sih ya, dan menjawab pertanyaan itu dengan edukasinya tuh luar biasa. Jadi langsung paham ya Mas ya. Oke, langsung aja nih Mas ke pertanyaan pertama yang sudah kita kolektif dari beberapa pertanyaan badan usaha nih Mas. Nah yang pertama, ada kasus nih anggota keluarga yang statusnya penangguhan. Padahal datanya itu sudah ikut masuk sama pekerja. Itu maksudnya itu gimana Mas? Apa sih kok maksudnya penangguhan? Jadi kan suka banyak yang nanya nih, kok status saya penangguhan sih? Padahal kan sudah berhasil diinputkan di EDABU gitu. Monggo Mas, bisa dibantu untuk dijawab. Jadi gini ya Mbak, terkait badan usaha yang mungkin ada anggota keluarganya yang statusnya penangguhan, itu dilihat dulu dia anggota keluarganya apa. Dia anggota keluarga tambahan atau mungkin dia anggota keluarga inti. Kalau keluarga inti dipastikan kalau dia sudah masuk di segmen di EDABU terus kemudian diinput dia masuk, pasti dia juga masuk ke EDABU-nya, dan dilihat dulu kalau pesertanya itu dia statusnya sudah aktif, maka pasti untuk peserta inti atau keluarga inti itu pasti juga aktif. Beda lagi dengan keluarga tambahan. Kalau keluarga tambahan memang seperti itu, dimasukkan di bulan ini, maka dia akan statusnya penangguhan. Baru aktifnya di bulan depan, seperti itu. Tetap nanti peserta atau anggota keluarga yang dimasukkan kalau pesertanya aktif, maka mengikuti akan aktif juga, seperti itu. Baik. Jadi memang nggak perlu khawatir ya kalau misalnya pas cek itu kok statusnya masih penangguhan. Padahal kan sudah berhasil masuk di EDABU, ini kenapa Mas Mbak gitu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena nanti statusnya akan aktif otomatis ketika sudah melakukan iuran PMT pertama, yaitu di bulan selanjutnya. Gitu ya Mas Reno ya? Ya, betul sekali Mbak, seperti itu. Oke Mas Reno, ini juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan nih terkait penonaktifan nih Mas Reno. Nah, untuk form atau berkas penonaktifan itu kan ada tanda tangannya ya. Itu tanda tangannya harus pimpinan atau boleh diwakilkan. Terus untuk formnya kan ada 2 tuh, 4A dan 4B. Jadi banyak PIC badan usaha yang masih bingung terkait form 4A dan 4B itu, yang surat risan itu bisa diganti sama surat keterangan habis kontrak kah, atau jadi banyak badan usaha itu yang alasan penonaktifannya itu di luar dari yang sudah dijelaskan di 4A dan 4B gitu. Apakah itu nanti bisa diganti tulisannya, bisa direvisi, atau tetap melampirkan form 4A atau 4B yang sudah ada, yang sudah diberikan sama RO ke PIC itu gimana Mas? Oke Mbak, jadi gini, untuk berkas penonaktifan itu harus ditandatangani pimpinan atau direktur atau gimana? Nah, itu nggak apa-apa diwakilkan. Jadi untuk tanda tangan bisa diwakilkan kalau memang pimpinan sedang tidak ada di tempat, itu bisa diwakilkan. Terus yang terpenting itu dari tanda tangan itu apa sih? Bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Terus kemudian untuk yang form 4A sama 4B itu apakah bisa diganti dengan surat resign atau yang lain? Untuk formnya itu tetap bisa diganti. Jadi nanti kalau pesertanya resign itu nggak perlu melampirkan form 4A atau 4B. Jadi cukup surat resign dari pekerjaannya sendiri atau mungkin dari badan usahanya yang mengeluarkan, seperti itu. Terus kemudian untuk nomor surat itu tetap bisa disamakan dengan yang lain. Jadi biar kita juga enak untuk memverifikasinya. Jadi nggak apa-apa dibuat disamakan, seperti itu Mbak.
Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah jelas untuk jawaban dari Mas Reno? Jadi saya ulang lagi sedikit ya. Terkait penonaktifan, untuk berkasnya itu ada nomor surat, itu bisa dicantumkan saja, nomor suratnya sama, disamakan saja, supaya nanti gak bingung juga pada saat akan verifikasi berkas. Gitu ya Mas Reno? Ya, betul seperti itu, Mbak. Oke, semoga udah jelas. Untuk selanjutnya nih, Mas, gimana sih Mas nambahkan anak atau anggota keluarga di e-Dabu, tapi kok keterangannya tuh 21 plus atau 21 tahun gitu. Itu maksudnya apa dan mungkin apakah harus memberikan berkas gimana? Monggo. Jadi gini ya Mbak, untuk peserta atau anak peserta yang seperti itu memang di badan usaha itu memang ada batasan untuk umur. Kalau untuk anak itu maksimal sampai 21 tahun. Nah, kalau dia tidak berkuliah, kalau dia sedang menempuh pendidikan atau kuliah itu sampai ditanggung umur 25 tahun. Nah, nanti untuk penambahan peserta atau pengaktifannya itu bisa melalui email, jadi mengisi form 37, kemudian menyertakan surat keterangan kuliah atau KRS dari kampusnya. Nanti pasti kok langsung diaktifkan oleh pihak kepesertaan, seperti itu. Jadi tetap bisa ditanggung sampai umur 25 untuk yang masih kuliah atau masih menempuh pendidikan. Kalau yang tidak kuliah atau mungkin 21 sudah kerja, maka akan ditanggung sama perusahaannya yang dia tempat bekerja, atau mungkin dia ikut segmen ke mandiri, seperti itu. Oke, makasih Mas Reno. Nih, jadi memang kemarin tuh sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Badan Usaha yang bertanya terkait kenapa sih kok statusnya 21 tahun itu maksudnya apa? Nah, jadi memang statusnya 21 tahun itu untuk anak putra atau putrinya yang masih sekolah atau kuliah itu bisa mengirimkan berkas surat keterangan masih kuliahnya atau KRS-nya. Terus kemarin tuh Mas juga ada nanya, bisa nggak kalau nyantumkan KTM aja atau kartu tanda mahasiswa? Nah, itu nggak bisa ya Mas ya? Kalau untuk KTM itu nggak bisa karena dia nggak menunjukkan masa studinya sampai kapan. Kalau surat keterangan kan ada keterangannya dia, terus kemudian ada masa aktifnya juga. Jadi tetap harus pakai surat keterangan kuliah atau bisa pakai KRS seperti itu. Baik, sudah sangat jelas sekali bahwa tidak bisa menggunakan KTM, harus menggunakan KRS atau surat keterangan masih kuliah yang dari kampus. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Terkait iuran BPJS Kesehatan segmen mandiri yang belum dibayarkan di atas 3 tahun, apakah harus dilunasi semua atau 12 bulan terakhir yang hanya dilunasi? Dan apakah peserta yang punya tunggakan bisa dipindahkan ke badan usaha? Apa nanti ada pengaruhnya nih ke badan usaha? Tuh, monggo Mas Reno. Jadi gini, untuk peserta yang menunggak mungkin lebih dari 3 tahun atau 4 tahun itu dulunya pernah daftar kemudian nggak dibayar, maka yang wajib dibayarkan itu hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi seumpama bulan ini sekarang bulan Juli, jadi 24 bulan yang kemarin itu dibayarkan sama yang bulan Juli ini, seperti itu. Apakah bisa masuk di badan usaha kalau untuk yang menunggak? Bisa Bapak Ibu, tetapi pesertanya yang menunggak itu wajib harus melunasi dulu untuk tunggakannya, baru nanti bisa dipindahkan ikut di badan usaha. Seperti itu. Apakah nanti nggak pengaruh? Tidak pengaruh karena tunggakan itu tetap menjadi tanggung jawab pesertanya sendiri, bukan tanggung jawab dari badan usaha. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, jadi memang nanti itu harus dilunaskan dulu ya Mas untuk mandiri Iya, tersebut. betul sekali. Dan badan usaha pun nggak usah khawatir kalau misalnya nanti akan jadi tanggung jawab dari badan usaha mereka itu ya. Nah, jadi tetap aman nanti badan usahanya nggak menanggung dari pesertanya tersebut karena pesertanya memiliki tunggakan dan tunggakan itu tetap jadi tanggung jawab si peserta, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Reno untuk jawabannya, luar biasa. Oke, lanjut lagi nih ke pertanyaan kelima. Mas, gimana sih kok menambahkan anggota keluarga inti yang satu kakak kok nggak bisa? Terus selalu muncul keterangan NIK sudah terdaftar. Itu biasanya kasusnya di e-Dabu ya Mas ya. Ketika Bapak Ibu Badan Usaha itu mau menginputkan anggota keluarga atau peserta dan statusnya itu NIK sudah terdaftar. Loh, padahal kan ini belum diinputkan ke e-Dabu. Tapi kenapa kok NIK itu sudah terdaftar gitu? Monggo Mas, bisa dibantu. Jadi gini, kalau untuk di EDABU itu memang seperti itu. Mungkin di EDABU itu masih ada punya batasan-batasannya. Jadi kalau ada anggota keluarga, kemudian anggota keluarganya dulunya sudah punya atau
memilih kartu BPJS, maka memang keterangannya nggak bisa dimasukkan melalui Dabu. Nah, selanjutnya kalau gimana itu memasukkan anggota keluarganya, caranya seperti ini Bu atau Pak. Jadi pakai form 37, kemudian diisi nanti form 37-nya, kemudian diemailkan ke bagian pesertaan sebelum tanggal 20 agar bisa aktif mengikuti pesertanya di bulan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk keluarga tambahan itu ada lagi formnya, misalkan mau menambahkan orang tua atau menambahkan mertua, itu ada lagi formnya. Formnya nanti form penambahan 1%, jadi nanti diisi oleh badan usaha, terus kemudian nanti nama pesertanya siapa, terus nama orang tua atau mertuanya siapa, nanti di-scan, kemudian dikirimkan ke bagian email kepesertaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap bisa melalui email. Kalau untuk melalui Dabu memang ada batasan-batasannya, jadi nggak bisa dimasukkan kalau untuk peserta atau keluarga peserta yang sudah memiliki kartu atau yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Reno sudah dijelaskan. Nah, nanti untuk email kepesertaan, untuk mengirim form 37-nya, itu dikirim ke KC Premi, itu email bagian kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Nah, nanti untuk emailnya tuh yang mana sih Mbak, Mas? Nah, nanti monggo bisa langsung menghubungi RO-nya masing-masing, nanti akan dikirimkan emailnya. Karena biasanya Bapak Ibu badan usaha itu terkadang suka salah menulis penulisan kata emailnya, karena memang menggunakan strip dan titiknya. Kadang itu nggak teliti ya Mas ya. Jadi kadang kok nggak dibales dan lain-lain. Ternyata pas dicek emailnya nggak terkirim, karena memang salah kirim email gitu. Oke, langsung ke pertanyaan ke-6. Selama ini saya sudah ikut tertanggung suami di tempat bekerja. Apakah saya masih perlu ikut di perusahaan saya yang sekarang saya bekerja ini? Nah, ini banyak kasus nih Mas. Jadi ketika akan registrasi badan usaha dan pesertanya tersebut itu sudah ikut di segmen badan usaha istrinya, yang istrinya bekerja. Nah, itu bisa nggak Mas, kalau misalnya peserta yang bekerja, suaminya itu yang bekerja itu nggak mau dipindahkan ke badan usaha tempat dia bekerja, tapi maunya ikut istrinya aja gitu. Padahal dua-duanya ini suami istri sama-sama bekerja gitu. Kira-kira bisa nggak Mas? Atau nggak bisa? Nah, itu alasannya gimana? Monggo, bisa dibantu. Jadi gini Bapak Ibu, untuk peserta mungkin yang suaminya bekerja di perusahaan lain, kemudian istrinya juga bekerja di perusahaan lain, terus yang istrinya cuma nggak mau diikutkan karena sudah ikut suami, itu nggak boleh Bu. Kenapa nggak boleh? Karena sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 pasal 14 itu menyebutkan bahwa dalam hal pasangan suami istri masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU, BU oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar iuran. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, masa Bapak Ibu mau sumama bekerjanya di perusahaan yang sama, terus kemudian yang didaftarkan cuma suaminya aja, terus kemudian waktu pensiun yang terima pensiun hanya suami saja, kan nggak mau kan? Nah ini sama kasusnya seperti ini. Jadi tetap untuk suami dan istri jika sama-sama bekerja tetap wajib didaftarkan sendiri-sendiri. Kemudian kalau untuk kalau kelasnya suami atau istrinya lebih tinggi, maka Bapak Ibu bisa dilingkan atau bisa memilih kelas yang paling tinggi. Jadi nanti suaminya kelas 1, terus kemudian istrinya kelas 2. Si istri ini bisa menikmati atau memakai fasilitas di kelas 1. Nanti caranya badan usahanya mengelingkan si istri ke suami, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk cara linknya, monggo langsung nggak apa-apa, bisa menghubungi RO-nya masing-masing. Gimana Mas atau Mbak caranya untuk ngelingkan peserta ini karena suaminya kelas 1 atau mungkin istrinya kelas 2, seperti itu Mbak. Jadi tetap bisa kok, jadi aman seperti itu. Oke, jadi memang sesuai Perpres 82 tahun 2018 pasal 14 memang nggak boleh ya Mas? Ya betul, karena harus sesuai dengan peraturan. Jadi kita menegakkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, jadi kita harus melaksanakannya. Seperti itu. Oke, jadi memang nggak boleh ya untuk misalnya peserta itu ikut di badan usaha suami atau istrinya. Jadi memang jika dua-duanya bekerja dan menerima gaji, memang harus ikut di segmen badan usaha masing-masing, tempat masing-masing bekerja ya Mas ya? Iya, betul sekali Mbak, seperti itu. Jadi tetap nanti kan karena juga dia menerima upahnya sendiri-sendiri, maka hak dan kewajibannya juga sama, harus sendiri-sendiri, seperti itu.
Oke Mas, terima kasih. Langsung aja lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Input data saya di email kok ditolak ya, karena NIK-nya katanya belum online nih. Padahal selama ini kok baik-baik saja. Ini gimana nih cara ngatasinnya nih Mas? Nah, itu tuh kenapa Mas? Jadi gini, BPJS kan ambil datanya itu memang dari Dukcapil. Kalau di Dukcapil aja tidak online, maka di kami pun nggak muncul. Jadi harus mengurus dulu ke Dukcapil. Kalau untuk kabupaten itu harus datang ke kantornya. Kalau untuk di Kota Malang atau Kota Batu itu bisa melalui online, Bapak Ibu. Jadi mengaktifkannya melalui online. Kalau Bapak Ibu eh, bisa minta nomornya, nanti langsung bisa menghubungi RO-nya masing-masing. Nanti untuk format seperti tata cara pengisiannya, nanti pasti diberitahu untuk pengonlinean KTP atau NIK, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi memang setiap permasalahan terkait NIK maupun nomor KK itu emang harus melakukan update data dulu, update data NIK dan KK-nya di Dukcapil gitu. Jadi memang kita sendiri nggak bisa bantu ya, Mas. Emang semuanya kan harus dikonsolidasikan sama langsung ke Dukcapilnya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan berkas ke Dukcapil. Nomornya yang mana sih, Mas? Nah, nanti bisa langsung hubungi RO aja untuk kita bantu format pengiriman berkasnya dan juga untuk nomor yang dihubungi ke Dukcapilnya, gitu ya Mas ya? Ya, betul seperti itu. Oh, Nanti pasti dibantu sama RO-nya kok, pasti itu. oke, jadi mohon dipastikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi RO atau memang masih belum punya RO atau bingung RO saya ini yang mana, bisa chat aja ya ke salah satu RO-nya yang sudah ada, nanti kami akan arahkan ke RO yang benar-benar memegang kendali di badan usaha Bapak Ibu sekalian gitu. Lanjut ke pertanyaan ke-8 ya Mas. Nah, untuk pekerja yang sudah dijamin BPJS Kesehatan oleh pemerintah atau yang menerima bantuan tuh, statusnya kan PBID ya. Nah, itu apakah harus dialihkan ikut ke segmen badan usaha? Dan nantinya apakah karyawan yang telah di PHK atau dinonaktifkan datanya bisa kembali lagi ke segmen bantuan pemerintah tersebut gitu. Kan banyak nih yang mau input di Edabu kok statusnya PBID atau PBIN itu maksudnya pertama apa dan apakah nanti setelah dialihkan ke segmen badan usaha ketika beliau resign atau sudah tidak bekerja lagi itu bisa dialihkan lagi kembali ke PBI gitu. Monggo Mas Reno. Oke, Bapak Ibu. Jadi gini, untuk peserta yang PBID itu tetap wajib diikutkan di badan usaha. Karena kenapa? Karena dia sudah menerima upah, jadi untuk kemampuan atau hak dan kewajibannya sudah terpenuhi. Jadi harus tetap dialihkan ke badan usaha. Nantinya untuk yang PBID-nya nanti pasti dialihkan ke yang lebih membutuhkan Bapak Ibu. Jadi untuk peserta yang statusnya itu PBID tetap wajib harus didaftarkan di badan usahanya seperti itu. Nanti untuk memindahkannya cukup mengisi form pencabutan aja Bapak Ibu. Jadi nanti mengisi form pencabutan PBID atau PBIN itu dikirim di scan kemudian dikirimkan ke bagian email kepesertaan. Nanti bagian email kepesertaan akan menonaktifkan kepesertaan tersebut atau PBID tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa menariknya langsung melalui Edabu seperti itu. Dan kemudian nantinya karyawan yang sudah resign atau yang di PHK apa bisa kembali ke PBID? Bisa Bapak Ibu. Jadi nanti pesertanya bisa mengajukannya. Pertama meminta surat dulu ke RT RW, kemudian kelurahan atau desa, terus kemudian mengajukan lagi ke Dinas Kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti di Dinas Kesehatan akan di-list nama-nama peserta yang mengajukan PBID. Nanti dipastikan lagi di bulan selanjutnya sudah ikut di PBID. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap nanti tetap bisa kok, walaupun sudah keluar dari perusahaan terus mau ke PBID lagi, tetap bisa kok Bapak Ibu. Karena kan Kota Malang sama Kota Batu itu hampir semuanya sudah didaftarkan sama pemerintahnya masing-masing. Kalau untuk Kabupaten Malang itu masih belum ada programnya. Jadi bisa ditunggu saja seperti itu Bapak Ibu. Baik, jadi memang harus dialihkan ikut ke BPJS Kesehatan segmen badan usaha ya Mas, walaupun yang bersangkutan itu statusnya PBID atau bantuan pemerintah. Karena kan memang pekerja kan sudah memiliki penghasilan sendiri nih Mas ya, udah punya gaji. Nah, jadi harus dialihkan ke badan usaha supaya yang terima bantuan pemerintah itu bisa diberikan spesifik segmentasi yang benar-benar membutuhkan gitu ya Mas ya.
Nggih, betul. Jadi nanti untuk yang dicabut tadi kan bisa dialihkan ke peserta yang memang betul membutuhkan karena mungkin nggak bekerja atau mungkin kurang mampu, nanti kan bisa terserap sampai ke semuanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Reno untuk penjelasannya. Langsung aja lanjut ke pertanyaan 9 nih Mas Reno. Gimana nih untuk saat ini kalau mau melakukan download rincian tagihan tidak dapat melihat nama peserta, disensor atau dimasking. Nah, itu juga ada password ketika akan mendownload. Itu gimana Mas? Itu apakah nggak bisa benar-benar nggak bisa ngelihat namanya atau bisa dicek lagi gitu? Karena biasanya kan kalau download rincian tagihan sekarang PIC badan usaha nggak bisa ngelihat nama lengkapnya tuh Mas. Itu alasannya kenapa sih? Kok disensor gitu? Kenapa Mas? Monggo silakan. Kenapa kok disensor? Karena itu demi keamanan pesertanya juga, data-datanya biar aman. Karena kan kalau sudah memunculkan nama, itu kan bisa dilacak di mana aja. Nah, itu berbahaya. Jadi dari kami mengantisipasinya dan seperti itu. Passwordnya dibuat double, terus kemudian namanya disensor, seperti itu. Nanti pun bisa kok meminta entitas atau data-data peserta dari perusahaan tersebut. Nanti caranya bisa melalui email bagian kepesertaan. Nanti Bapak Ibu email, mohon dikirimkan entitas, untuk mengecek apakah benar karyawan kami sudah betul seperti itu. Nanti tetap kok bisa dikirimkan sama BPJS Kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa email ke bagian kepesertaan, nanti pasti dibalesi sama bagian kepesertaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap bisa melihat pesertanya siapa aja, nama-namanya, seperti itu. Oke, jadi memang nggak perlu khawatir, kenapa sih kok di-masking? Jadi memang alasannya adalah untuk ini ya Mas, untuk secure ya, untuk keamanan sendiri ya, supaya nggak terjadi yang tidak diinginkan gitu ya, untuk data-data masing-masing identitasnya gitu. Nah, Ya, oke. betul. Seperti itu. Oke. Nah, untuk ngeceknya sendiri nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu, takut salah nama atau gimana, nanti NIK yang ada atau nomor JKN-nya itu di-copy, nanti di-paste aja di input data peserta. Nanti kan akan muncul untuk memastikan aja gitu. Apakah benar nih namanya ini gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir di segmen pertama ini ya Mas ya. Apakah proses penonaktifan jika dilakukan di bulan ini, misal nih di bulan Juli, apakah bulan depan atau Agustus otomatis berhenti tagihannya? Gitu. Atau masih berjalan atau bulan Juli langsung berhenti? Itu gimana, Mas? Oke, jadi gini, yang terpenting itu menonaktifkannya dari tanggal 1 sampai 20. Kalau lebih dari itu, maka penonaktifannya akan dilakukan 2 bulan selanjutnya. Dan itu pun yang pertama harus dilakukan untuk penonaktifan itu, yang pertama dinonaktifkan dulu melalui eDabu, kemudian dikasih jangka waktu untuk mengirimkan surat atau form penonaktifan. Jadi kalau sudah mengirimkan dan sudah menonaktifkan dan formnya itu sesuai dan lengkap, dipastikan di bulan depan itu pasti nonaktif Bapak Ibu, seperti itu. Jadi aman kalau sudah menonaktifkan dan sudah mengirimkan berkas dengan lengkap, seperti itu. Oke, jadi memang supaya tidak muncul lagi tagihan di bulan selanjutnya, untuk Bapak Ibu PIC badan usaha harus memastikan melakukan penonaktifan di eDabu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Karena jika memang dinonaktifkannya di atas tanggal 20, maka nanti akan terjadi tagihan di bulan berikutnya gitu. Dan untuk berkasnya sendiri dikirimkan ke email bagian P4, itu pendaftaran PPU dikirimkan H+2 setelah melakukan penonaktifan di eDabu gitu. Jadi semisal Bapak Ibu sekalian menonaktifkannya di tanggal 15, maka tanggal 17 Bapak Ibu sekalian harus mengirimkan berkas penonaktifannya ke email pendaftaran PPU gitu ya Mas ya. Ya, seperti itu, betul Mbak. Jadi nanti yang terpenting itu di eDabu dinonaktifkan dulu, baru nanti mengirimkan formnya. Nah, dan formnya kan ada jangka waktunya. Nanti pun kalau formnya itu ada yang kurang, mungkin ada yang kurang lengkap, atau ada yang salah, dari kami pasti kok feedback email tersebut. Jadi nanti yang kurang apa, yang salah apa, nanti pasti dijelaskan kok. Atau kalau nanti Bapak Ibu kurang jelas, Mas ini yang salah apa ya, bisa langsung menghubungi RO-nya.
Nah, nanti pasti RO-nya membantu kok. Oh, yang salah ini Bu, oh yang salah ini Pak, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, seperti itu. Nah, oke, makasih Mas Reno. Jadi memang nggak perlu khawatir ya Mas. Jadi biasanya kan ngirim lagi ke RO nih, Mas Mbak tolong dicek dong, ini berkasnya sudah benar atau belum sebelum saya kirim ke email gitu. Sebenarnya seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang mau langsung dikirim ke email pun juga nggak apa-apa ya Mas. Karena nanti dari kami pun akan memberikan feedback jika ada kekurangan dari berkas-berkas yang dikirimkan, begitu. Nah, wah nggak terasa nih udah setengah jam berlalu ya di segmen pertama sama Mas Reno sebagai narasumber hari ini. Nah, mungkin kita akan break dulu sekitar 5 menit untuk lanjut ke segmen 2. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian jangan kemana-mana, tetap bersama-sama saya dan Mas Reno di RO Mendengar kali ini. Oke, jangan kemana-mana ya. Pandi. Mas. Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku. Dalam lubuk hatimu, ku yakin kau pun sebenarnya tak inginkan lepas dariku. Tahukah kau kini ku terluka, bantu aku membencimu. Ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Kau telah mencinta dan dicintai kekasihmu. Ini tak adil bagiku. Hilanglah damba, tinggallah hampa. Bantu aku membencimu. Ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Bantu aku membencimu. Ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Lupakanku dalam tidurmu yang pernah mencintaimu. Kau memang tercipta bukanlah untukku. Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku.
Dan lalu rasa itu tak mungkin lagi kini tersimpan di hati. Bawa aku pulang rindu bersamamu. Dan lalu Oke, sudah selesai break kali ini. Kita langsung aja lanjut ke segmen 2 ya untuk mempersingkat waktu karena kelihatannya sekarang sudah menuju waktu pukul 12 nih Mas Reno ya. Oke, langsung aja nih. Kita akan membacakan chat-chat yang sudah dikirim dari Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan melalui chat, monggo bisa diketik sekarang supaya nanti kami bisa membaca dan bisa menjawab bersama Mas Reno. Dan juga jika Bapak Ibu ada yang mau raise hand, fitur raise hand di reaction itu bisa langsung diklik aja. Nanti monggo bisa langsung bicara dan nyalakan kameranya gitu. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan nih Mas Reno dari PT Randi Cons Indonesia. Nih, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya bacakan saja yang pertama. Apa yang harus dilakukan oleh karyawan kami apabila vaskesnya tidak melayani sakit biasa, hanya sakit COVID saja, gitu. Itu gimana Mas Reno? Monggo untuk pertanyaan satu dulu, bisa dijawab dulu. Jadi kalau untuk vaskes seperti itu bisa dilaporkan Bapak Ibu, kan Bapak Ibu bisa mengoperasikan atau mengaktifasi mobil JKN. Di situ ada cara untuk lapor. Kalau memang vaskesnya itu memang hanya menangani tersebut, Bapak Ibu bisa pindah vaskes saja atau mengganti vaskesnya melalui mobil JKN seperti itu. Nanti untuk pindah vaskesnya itu dilakukan 1 bulan. Bulan ini dilakukan, maka di bulan depan sudah aktif di vaskes terbarunya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya, tetap bisa kok Bapak Ibu menikmati atau memakai fasilitas dari BPJS Kesehatan seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi Mbak? Mungkin. Oke, untuk yang pertanyaan kedua nih, karyawan kami banyak yang kesulitan untuk mendapatkan istirahat dokter di klinik Brawijaya Lawang dan klinik Kartini Medika Lawang. Padahal kondisinya memang benar-benar sakit. Oh, jadi ini nggak bisa Mas dirawat di klinik tersebut. Padahal kondisinya sedang benar-benar sakit. Itu kenapa Mas mungkin dari kliniknya? Mungkin dari kliniknya sendiri nggak menerima rawat inap atau mungkin memang tempatnya di sana penuh, jadi Bapak Ibu bisa langsung aja ke rumah sakit atau tempat perawatan lainnya menggunakan BPJS tetap bisa kok Bapak Ibu. Jadi kalau memang dia benar-benar sakit atau pesertanya memang benar-benar sakit dan harus dirawat dan harus memang rawat inap, maka Bapak Ibu bisa langsung ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat dari situ, seperti itu Bapak Ibu. Karena kan sakitnya itu bisa aja masuk dalam kategori gawat darurat, jadi rumah sakit tetap bisa kok menerima langsung tanpa adanya rujukan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap bisa. Jadi untuk cek vaskes sendiri bisa langsung di mobile JKN ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mendownload mobile JKN, aplikasi mobile JKN, silakan langsung aja download
gratis free di App Store atau Play Store di Android maupun iPhone Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti bisa diedukasi aja juga ya Mas sama pegawai-pegawainya supaya misalnya nih mau berobat ke tempat rujukan ke Vaskes, itu nggak perlu bawa kartu lagi gitu. Kalau misalnya kartu ketinggalan, oh sudah ada di handphone, ada kartu KIS digital ya Mas ya. Itu di Mobile JKN bisa langsung diklik, nanti bisa langsung ditunjukkan saja di tempat berobatnya. Nah, oke. Terus nih, yang pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya, monggo bisa menggunakan fitur raise hand-nya, atau bisa klik di chat aja nih kalau malu-malu, monggo. Nah, ini ada Mas. Mbak, izin menambahkan. Oh, ya, monggo ternyata bos kita nih dari Kepala Bidang P4 BPJS Kesehatan, Pak Roy mau menambahkan, monggo Pak Roy, bisa langsung menambahkan. Iya, kedengeran ya suara saya ya. Kedengeran Pak. Videonya dong Pak. Oke. Jadi tadi kalau nggak salah di pertanyaan yang kedua itu terkait surat ya. Surat, coba dibacakan lagi. Apa saya yang salah dengar ya? Coba dibacakan lagi yang pertanyaan terakhir tadi. Untuk pertanyaan kedua ya Pak ya. Jadi karyawan kami banyak yang kesulitan untuk mendapatkan istirahat dokter di klinik Brawijaya Lawang dan klinik Kartini Medika Lawang, padahal kondisinya memang benar-benar sakit. Jadi memang kesulitan untuk mendapatkan mungkin ruangan gitu ya Pak ya. Padahal kondisinya urgent Bukan, gitu. kalau saya analisa dari kata-kata itu, yang bersangkutan tuh kayaknya mau minta surat izin untuk surat untuk keterangan istirahat ya. Kalau nggak salah loh ya. Coba ditanyakan lagi, benerkah ada yang bertanya? Gimana dari PT Randikons Indonesia mungkin? Oh, ini Pak sudah dijawab Pak. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan saya, maksudnya adalah surat keterangan dari dokter gitu Pak. Iya kan? Iya. Jadi kalau saya nangkep tadi memang seperti itu. Jadi artinya memang niat baik itu belum tentu dianggap baik. Jadi banyak beberapa perusahaan itu yang notabene malah tidak menyetujui terkait hal itu. Jadi Pak kok gampang banget sih dari Vaskes 1 memberikan surat izin keterangan sakit. Nah, di sini kan memang ada pro kontra ya, ada pro kontra dalam arti di satu sisi memang memihak untuk karyawan itu memang kalau benar-benar sakit, oke, untuk istirahat tidak apa-apa. Tapi ketika ada sesuatu yang oknum, ada juga yang mohon maaf, saya tidak langsung menembak, saya tidak menyebut nama kliniknya, saya sebut saja Bunga gitu aja ya. Nah, jadi jual beli dalam arti bisa membeli terkait surat tersebut. Katakan harganya 30.000, oke, tidak masalah 30.000. Tapi lihat pertanyaan di chat dari operasional MRV. Okay. Tetapi dengan mengeluarkan kocek 30.000, gajinya yang bersangkutan tidak dipotong katakan sebesar 100.000. Kayak begitu. Jadi saya bukannya ini ya, bukannya negatif, tapi banyak juga yang terjadi seperti itu. Nah, makanya kenapa kok Vaskesnya juga kita tekankan bahwa jangan melihat jangan mudah memberikan terkait surat sakit, karena dari BPJS Kesehatan juga banyak aduan terkait gampang banget sih ngeluarin surat sakit kayak begitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya itu tadi, niat baik belum tentu dianggap baik. Tergantung kita menyikapinya terkait hal itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mbak Bella, monggo dilanjut. Baik, terima kasih. Daring ini kan jadi daringnya. Oke, ya lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Arel. Jadi memang dari dokter sendiri, masing-masing klinik tidak sembarangan ya untuk memberikan surat dokter gitu. Jadi nanti mungkin bisa dicek dulu berdasarkan dari tingkat sakitnya mungkin ya Mas ya, atau alasannya gitu. Jadi memang nggak sembarangan untuk mengeluarkan surat keterangan sakit dari dokter masing-masing klinik atau rumah sakit tersebut. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas di chat. Dari
operasional MRV, saya mau bertanya Mas Mbak, tanggal 6 Juli kemarin, saya mengirim permohonan cetak kartu untuk beberapa karyawan kami. Kira-kira 15 orang yang akan kami cetakkan kartu, tapi kenapa kartu yang dikirim hanya 5 aja? Apa cetak kartu itu ada batasannya? Monggo. Oke, jadi gini, Bapak Ibu, kalau untuk cetak kartu itu sebenarnya nggak ada maksimal atau minimalnya, nggak ada. Jadi dilihat dulu dari riwayatnya. Di kami kan ada riwayatnya, apakah pesertanya itu sudah dulunya pernah cetak kartu atau masih cetak kartu kemarin terus hilang mungkin, terus minta cetak kartu lagi. Di kami itu ada batasannya. Kalau di email pasti dibalesi kok Bu, kenapa yang dikirim hanya 5? Mungkin yang 10 itu sebelumnya sudah pernah cetak kartu, atau mungkin kartunya hilang terus minta lagi, itu ditanyai aja Bu, karena di kami sendiri pun ada riwayatnya, riwayat seperti cetak kartunya itu tanggal berapa, tahunnya berapa, itu pasti ada kok Bu. Jadi nggak semena-mena kita cuma ngirim 5 terus ada batasannya, nggak ada sama sekali Bu. Dan semuanya itu pasti gratis, nggak ada biaya tambahan apapun, seperti itu. Jadi bisa dicek dulu untuk balasan emailnya seperti apa, seperti itu. Kalau memang mungkin yang 10 tadi sudah pernah cetak kartu, maka dipastikan nggak dicetakkan lagi sama BPJS Kesehatan, karena sebelumnya sudah punya kartu, seperti itu Bapak Ibu. Baik, jadi memang kalau misalnya sudah punya kartu nggak akan dikirimkan cetak kartu lagi ulang ya Mas ya? Ya betul Mbak, jadi kartunya tetap pakai yang lama karena mungkin riwayatnya itu masih baru-baru ini untuk cetak kartunya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk operasional MRV pertanyaannya. Semoga jawaban dari Mas Reno sudah cukup jelas. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan dari PT Majesty. Ini dari Bapak Peter. Untuk karyawan yang melakukan isoman, apa bisa dapat vitamin dan obat-obatan dari BPJS? Nah, ini sebenarnya juga akan kita bahas sih di segmen 2 terkait sebenarnya BPJS Kesehatan itu mengcover penyakit COVID-19 atau enggak sih, Mas? Nah, monggo mungkin bisa dijelaskan dulu dari yang pertama, terus nanti bisa dijelaskan terkait apakah dapat vitamin atau obat-obatan dari BPJS untuk yang isoman itu gimana? Monggo. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk terkait mungkin vitamin atau obat-obatan itu pesertanya yang isoman mandiri itu bisa menghubungi puskesmasnya yang terdekat Bu. Jadi dia kalau warga binaan puskesmas tersebut kalau lapor pasti puskesmasnya yang akan bergerak, seperti itu. Jadi nanti yang akan mengasih obat-obatan atau vitamin itu dari puskesmas langsung. Terus kemudian kalau untuk apakah BPJS itu mengcover terkait COVID, yang mengcover itu langsung dari pemerintah Bapak Ibu. BPJS hanya membantu verifikasi data aja, seperti itu. Mungkin Pak Roy bisa menambahkan Pak Roy terkait COVID ini Pak Roy, seperti itu. Pak Roy mungkin bisa menambahkan terkait BPJS apakah mengcover untuk pandemi COVID atau tidak, gitu. Oke, untuk pandemi COVID ya BPJS di sini kan udah, kalau nggak salah di yang pertama apa kedua itu saya pernah melalui RU mendengar juga, saya udah pernah bercerita bahwa BPJS di sini statusnya hanya sebagai verifikator untuk memverifikasi data yang diklaimkan oleh rumah sakit kepada pemerintah terkait COVID-19. Jadi statusnya hanya sebagai verifikasi data itu aja, pihak ketiga, kayak begitu. Jadi artinya kalau terkait vitamin itu kan termasuk preventif, pencegahan ya, pencegahan terkait virus itu ya bisa nanti langsung koordinasinya dengan dinas kesehatan, begitu. Baik, terima kasih Pak Roy untuk penjelasannya. Jadi memang BPJS Kesehatan tidak mengcover untuk terkait penyakit pandemi COVID-19 ini, karena langsung ke pemerintah gitu ya Pak Roy dan Mas Reno. Nah, jadi BPJS Kesehatan ini hanya sebagai pihak ketiga, yang melakukan verifikator terkait vaksin,
dan juga terkait pandemi COVID-19 ini sendiri gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang berikutnya. Ini masih dari operasional MRV. Di unit kami di Kabupaten Bandung, mayoritas kami pindahkan dari PBI ke PPU. Nah, itu kebanyakan dari mereka tidak benar-benar mempunyai kartu KIS. Jadi mereka minta tolong untuk dicetakkan kartunya. Gitu. Mungkin maksudnya ini gini Mas, jadi dari PBI APBD yang sudah pindahkan ke PPU itu sebelumnya belum punya kartu KIS. Nah, jadi minta tolong dicetakkan kartunya itu nanti gimana Mas? Itu apa masih kartu PBI-nya atau nanti akan diperbarui lagi kartu yang segmen badan usaha atau PPU-nya? Gitu. Monggo Mas. Ya, jadi untuk yang PBID nanti dipindahkan aja dulu ke PPU, kemudian nanti baru badan usahanya yang mencetakkan kartunya, atau badan usahanya yang email ke bagian kepesertaan, kemudian minta cetak kartu, nanti agar pesertanya tersebut dapat kartu. Dan kemudian kalau untuk PBI APBD yang mungkin sudah terdaftar tapi kok belum dapat kartunya, mungkin dalam masih proses pencetakan Bapak Ibu, karena PBID sendiri kan jumlahnya juga banyak, terus kemudian kami juga mungkin kesulitan saat pengiriman karena mungkin ada alamat yang sudah pindah, atau mungkin ada yang salah alamat, mungkin ada yang namanya berbeda, atau NIK-nya salah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kartu itu yang dari PBID itu ditunggu saja, pasti dapat kok. Atau kalau enggak, kalau mau berobat, Bapak Ibu bisa download mobil JKN langsung, di situ kan terdapat juga kartu digital. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kartu tersebut untuk berobat. Jadi nggak perlu kartu fisiknya, apalagi sekarang kan pandemi, jadi yang jadi bisa menggunakan mobil KN seperti itu. Baik, terima kasih Mas Reno. Jadi memang nanti kalau misalnya di awal statusnya PBI dan dia belum memiliki kartu sebelumnya, maka nanti bisa langsung dikolektif aja ya Mas. Nanti maka dari jika sudah dipindahkan ke badan usaha, setelah mengajukan cetak kartu, nanti akan dicetakkan oleh tim kepesertaan dan dikirimkan ke alamat badan usaha. Jadi untuk badan usaha sendiri ini harus dipastikan ya Mas, untuk pengisian alamatnya harus jelas dan benar, karena takutnya nanti ekspedisi kan mengirimkannya biasanya suka salah alamat atau lama nggak nyampe-nyampe gitu, nyangkut gitu ya Mas, karena alamatnya mungkin nggak ditemukan atau berbeda dengan yang dituliskan di email gitu ya Mas ya. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Ibu Sugiati. Ada karyawan yang mau masuk, tapi waktu saya masukkan di Edadu statusnya tertangguh karena dia tidak bayar lama. Terus kalau ingin mengetahui tanggungan itu gimana caranya? Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, terkait penangguhan. Nah, tapi ini statusnya itu karena dia tidak bayar lama. Mungkin statusnya itu bukan penangguhan, tapi premi ya, karena premi ya, tunggakan premi gitu. Nah, itu gimana tuh cara mengetahui jumlah tanggungannya supaya bisa dilunasi dulu mungkin gitu Mas. Monggo. Itu bisa melalui mobil JKN. Nah, pesannya untuk aktivasi dulu, terus kemudian nanti masuk, di situ nanti ada kok riwayat bayarnya dilihat, itu bisa. Terus kemudian kalau kesulitan mungkin mobil JKN kesulitan, atau mungkin pesertanya sudah tua, itu Bapak Ibu bisa mengecek langsung melalui OVO atau Tokopedia atau yang lainnya. Cukup memasukkan nanti nomornya aja, kemudian nanti keluar, dipilih aja bulan berjalannya sekarang, nanti pasti keluar kok berapa total tagihannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi langsung dicek seperti itu, berapa tunggakannya, terus berapa lama dia nggak bayar, seperti itu bisa dicek seperti itu. Baik, jadi memang kuncinya itu sekarang mudah ya, karena teknologi semakin canggih, jadi langsung aja download mobil JKN di Play Store atau App Store masing-masing HP Bapak Ibu sekalian, supaya untuk memudahkan. Untuk cek tagihan ada ya Mas, cek tempat kasur yang masih tersedia di rumah sakit juga bisa ya Mas lewat mobil JKN. Juga ada di sana lengkap semua fasilitasnya. Mau di sana ada sekarang pandemi, kita mau konsultasi dokter nggak perlu ke puskesmas atau kliniknya, bisa langsung melalui mobil JKN Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi aman. Kita tetap di rumah, tetap stay di rumah,
kita bisa konsultasi, bisa lihat obat apa aja yang tertanggung di BPJS, semuanya sudah ada di situ. Di situ ada untuk pelaporan juga, jadi lengkap Bapak Ibu bisa menggunakan atau download mobil JKN. Baik, semoga pertanyaan untuk Ibu Sugiyati sudah jelas. Nah, oke, langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih, mungkin karena sudah menuju pukul 12. Pertanyaan terakhir dari PT Putraning Husada, RSIA Puribunda nih, Mas. Selamat siang, saya Rianto HRD, PT Putraning Husada. Selamat siang, Pak. Mohon izin bertanya, kenapa nama karyawan peserta mesti di hidden atau masking? Padahal kami sebagai user kan hanya bisa mendownload terbatas pada karyawan BU. Kemudian, bisa kami daftar rincian tagihan by email yang terkelompokkan berdasarkan keluarga, karena ini dibutuhkan untuk melakukan pemotongan gaji dan konfirmasi ke yang bersangkutan. Dan kalau harus mengelompokkan sendiri dengan mengecek kartu JKN satu persatu di sistem akan menyulitkan jika karyawannya jumlahnya ratusan. Nah, ini sebelumnya tadi untuk alasan kenapa di hidden atau di masking tadi sudah kita bahas ya Mas di segmen 1. Nah, mungkin langsung aja dijawab terkait download rincian tagihan gitu. Monggo Mas Reno bisa langsung jawab aja. Jadi untuk terkait rincian tagihan itu untuk keamanan memang sekarang di hidden atau di masking untuk nama-namanya. Kalau untuk mengetahui atau ingin mengerti jumlah karyawannya, terus anggota keluarganya, memang dari kami seperti itu formatnya. Jadi nggak bisa dikelompokkan satu persatu karena dari sistem sudah seperti itu. Jadi kita menyesuaikan karena sistem. Terus kemudian kalau untuk kita badan usaha mau meminta data peserta itu bisa langsung beremail Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu beremail kemudian minta entitasnya badan usaha Bapak Ibu agar dikirimkan ke email bagian kepesertaan. Nanti pasti dikirimkan juga kok lengkap untuk peserta dan anggota keluarganya seperti itu. Tetapi kalau untuk urutannya memang itu tidak bisa dibuat secara rinci atau terurut. Jadi kita harus ngecek satu-satu karena di sistemnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa mengurutkan untuk keluarga dan pesertanya seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga pertanyaannya sudah jelas, jawabannya bisa dimengerti untuk RSIA Puribunda. Nah, untuk email kepesertaan sendiri mungkin tadi masih ada yang bingung, bisa dicek saja di chat. Itu sudah kami bantu untuk tuliskan email kepesertaan, yaitu di kc.malang@premi.bpjs.kesehatan.go.id gitu. Oke, nah waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang nih Mas. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah tidak ada pertanyaan. Atau mungkin masih ada satu pertanyaan yang ingin menanyakan terkait segmentasi badan usaha dari Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa raise hand aja. Gimana nih Mas, RO Mendola hari ini Mas, untuk pertanyaannya? Seru nggak Mas? Atau mungkin... Seru, tapi ini maksudnya pertanyaan-pertanyaannya masih kurang banyak. Jadi Bapak Ibu kurang aktif untuk bertanya. Mumpung di sini ada RO mendengar kan, Bapak Ibu bebas mau menanyakan apa aja terkait BPJS Kesehatan. Mau keluarganya, mau temannya, monggo nggak apa-apa di sini bebas, loskan kalau di sini. Luar biasa Mas Reno, narasumber kita hari ini luar biasa ya. Benar semangat banget ya Mas Reno ya. Nah, jadi monggo untuk Bapak Ibu sekalian jangan malu-malu untuk bertanya, bisa langsung aja chat atau ada fitur raise hand di situ. Nanti bisa langsung on cam dan menyampaikan pertanyaannya. Tapi kalau memang misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, apa kita tutup saja nih Mas untuk pertemuan hari ini? Oke, ini gimana Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan lagi. Mumpung di sini loh ini nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Mumpung ketemu dengan saya yang ganteng gini, gimana Bapak Ibu? Jadi memang RO sebelumnya ini, RO mendengar sebelumnya ini narasumbernya perempuan ya, Mbak Arin dan Mbak Hani gitu. Ini tiba-tiba ada Mas Reno, ini spesial sekali yang kita datangkan ya, gitu dari Madiun ya Mas ya, untuk memberikan materi hari ini gitu. Jadi oh iya, sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian kami sudah mengirimkan link untuk pengisian absensi. Monggo bisa dicek di fitur chat
untuk bisa absensi dari masing-masing Bapak Ibu PKIS Badan Usaha gitu. Jangan lupa untuk absen dan juga untuk cek emailnya monggo bisa dicek juga di fitur chat gitu. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 4 menit ini, maka mungkin kita akan tutup aja ya. Karena memang Bapak Ibu sekalian juga sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin memang materi Mas Reno hari ini sangat jelas, sehingga Bapak Ibu itu sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu. Nah, oke, mungkin langsung saya tutup saja. Sekian acara RO Mendengar hari ini. Ya, semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan bisa dipahami. Dan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan tapi mungkin masih malu-malu, monggo bisa join di RO Mendengar sesi 5 di minggu depan setiap hari Rabu pukul 11 sampai pukul 12 siang. Nah, mohon maaf juga jika saya selaku pembawa acara ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, dan juga dari Mas Reno selaku narasumber. Dan sekian acara RO Mendengar 4.0 atau sesi keempat hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di RO Mendengar minggu depan. Jangan lupa ya. Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri.